Halo, selamat malam. Hmm, hai hai, selamat malam semua. Jadi hari ini Duanyam temanya tentang core values di sebuah tim. Apa sih core values? Gimana sih dalam sebuah tim? Perlu nggak sih core values? Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama salah satu foundernya Duanyam, namanya Azalea Ayu Nintias atau biasa dipanggil Ayu. Nah, itu nanti kalau ada yang mau nanya-nanya boleh juga. Em, Ya kita nunggu Ayu ya. Gimana nih hari ini malam ini? Kayaknya ada sebagian dari Jakarta hujan sih. Gimana? Apakah suara saya aman? Yang nunggu Ayu, di manakah Ayu? Ayu, Ayu. Ya, cerita sedikit lah ya Duanyam. Mungkin ada yang belum tahu Duanyam. Duanyam itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sosial. Maksudnya bukan yang kita jualan ini aja apa namanya kayak CSR gitu, bukan. Kita itu kewirausahaan sosial. Yang ini adalah tahun ke-6-nya kami Duanyam bekerja sama dengan para mama di NTT, juga di Nabire, di Papua, dan juga kita mulai masuk juga Kalimantan. Nah, kita itu membawa produk kerajinan tangannya para mama itu ke pasar, ke market, dari lokal, nasional, secara digital, secara online, bahkan sekarang kita juga udah mulai ekspor juga gitu. Sebenarnya ekspor udah berapa tahun sih. Oke. Ayo, ayo, ayo. Selagi menunggu. Hai Hai, Ayu. hai Fit, apa kabar? Udah lama kita Baik nggak dong. bertemu in person. Iya, Ya. benar sekali. Karena kita udah berapa bulan ya WFH ya. Jadi Iya, 3 bulan apa namanya? ya. Kayak lebih deh. Lebih gak Dari sih? Maret lah. Iya sih, Kemarin benar-benar. ya. Iya, Jadi buat teman-teman yang apa kebetulan join juga di chatnya kita ini udah live chatnya kita udah hampir 5 bulan kayaknya kita WFH gara-gara pandemi ini, tapi tidak menghalangi apa yang sedang kita kerjakan ya kan. ya betul betul betul. Nah, kita Bisa tetap jalan terus. semangat, Ya, benar sekali. Kita tetap semangat, kita tetap aktif juga. Juga kita juga tetap kontak dengan para mama kita ya di NTT, di Nabire juga sekarang di mana Kalimantan ya. benar-benar. Dan kita mantranya what doesn't kill you make you stronger ya nggak Fit? Iya, Nah, iya ya, dong. jadi, Jadi Duanyam nih foundersnya tiga-tiganya perempuan. Jadi ya tahu sendiri lah ya gimana para perempuan kalau bersatu asik. ya, ya. Oke, Gimana nih Fit? ya kita sekarang ngobrolin tentang core values di sebuah tim. Hmm, Nah, Ayu kan sebagai salah satu apa namanya foundersnya ya. Pengen hmm. tahu nih, sepenting apa sih ada values di sebuah tim tuh? Ya, sebenarnya sih obviously di awal baru bikin ya kita nggak punya namanya core values, belum mikirin lah. Hmm. Kayak semuanya Hmm. masih sibuk kayak oke, ini gimana produknya, ini gimana relationship dengan ibu-ibunya, ada yang mau beli nggak gitu. Jadi Hmm. apalagi terutama di awal itu kan kita bertiga ya foundersnya, aku Hana dan Melia, Ya. kita tuh kan teman SMA. Jadi sebenarnya Hmm. kita udah kenal satu sama lain lama banget gitu. Jadi kita udah kira-kira tahu values-nya gimana, cara kerjanya gimana, apa yang membuat kita sama dan enggak gitu. Jadi di awal tuh nggak terasa penting gitu. Cuma Hmm. makin lama kan timnya makin gede ya. Dari kayak kita Ya. bertiga kita mulai nge-recruit teman-teman, banyak yang gabung gitu. Sebenarnya kita punya values itu kalau nggak salah di masuk tahun ketiga gitu. Hmm. Nah itu di Berarti saat itu timnya tahun 2000 berapa tuh? 17, 2017 17. ya, ya. Iya,
itu kayaknya timnya waktu itu sekitar mungkin hampir 15 lah, antara 10 sampai 15 gitu. Nah, Ini jadi tim di Jakarta dan di sana ya? betul, Jakarta dan Flores. Sebagai Enggak. comparison sekarang sekitar 60 gitu. Jadi kira-kira waktu Wow. itu 10 sampai 15 Wow. kan. Nah, itu mulai tuh kayak merasakan gimana ya, kayak kita nggak bisa interact secara intens dengan semuanya, sehingga kayak apa sih yang penting gitu. Kayak kadang-kadang tim yang baru masuk tuh nggak paham kan, apakah yang penting Ya, gue harus kayak ada di kantor jam 9, pulang jam 5, udah gitu, kayak udah happy nih kayaknya gitu. Atau apakah yang penting apa sih hasil kerjanya bagus apa enggak gitu. Jadi supaya bisa tim kita tuh paham maunya apa, dan across different founders ya, karena kayak cara ya. aku beda, cara Melia beda, cara Hana beda gitu kan. Nah, tapi harus ada sesuatu yang menyatukan. Nah, itu sih baru kita merasa kayak perlu nih punya values yang memang diturunkan dari kepercayaan atau values foundersnya bertiga gitu. Values-nya apa kalau boleh tahu? Kalau values-nya apa sih? Ya, jadi sebenarnya values kita ini kita punya 6 core values gitu ya. Dan kalau disingkat itu sebutnya change. Change atau perubahan. Kenapa change? Sebenarnya itu dari satu kutipan dari Mahatma Gandhi sebenarnya ya, which is full kutipannya itu be the change you want to see in the world gitu. Maksudnya jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia gitu. Dan kenapa? Karena gimana ya? Doanya pun juga berdiri dari perasaan itu gitu, bahwa kita melihat ada sesuatu yang kok kayaknya nggak apa ya, masih bisa ditingkatkan gitu. Dan kita nggak mau hanya komplain atau protes. Aduh, misalnya ini susah ya, kayak ibu-ibu mau jualan tapi nggak tahu kayak kemana, nggak tahu produknya apa, atau ya misalnya kayak istilahnya kita nggak mau cuma komplain atau mengutuk hal yang belum bagus, tapi kita mau jadi bagian dari perubahan itu sendiri gitu. Nah, makanya sih kita strongly merasa cocok dengan kutipan tadi ya, jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia. Nah, itu awalnya tuh change gitu. Nah, betul. Dari change-nya ini diturunin lagi nih Fit menjadi 6 core values tadi gitu. Fit, hafal nggak Fitria? Iya loh, Fitria kan juga. C itu collaboration, asik. Betul. C yang pertama tuh collaboration atau kerjasama. Nah, jadi key-nya adalah kita harus kompak, kita harus saling membantu, tapi juga perlu ada komunikasi yang jelas untuk kerjasama itu bisa berjalan gitu. Jadi C, collaboration. Terus yang kedua H ini dari apa Fit? Ayo, H. H itu dari hunger. H itu dari hunger. Bukan hunger ya, lapar untuk terus belajar ya, enggak. Bisa juga sih, cuma H itu dari kita sebenarnya achievement gitu. Achievement jadi H ini, dari achievement ya. Betul. Achievement ini sebenarnya artinya prestasi. Kenapa? Poinnya adalah kita pengen setiap hari kita tuh selalu aspire atau ingin memberikan yang terbaik gitu. Memberikan yang terbaik untuk siapa? Untuk memberikan yang terbaik tentunya untuk ibu-ibu penganyam kita, memberikan yang terbaik untuk pembeli kita, memberikan yang terbaik untuk tim kita gitu, dan paling penting memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu. Nah, jadi ya setiap hari kita punya positive attitude juga gitu, kayak gue bisa nih, gue akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencapai apa goalsnya gitu. Seenggaknya gue memberikan yang terbaik dan berusaha yang terbaik gitu. Wah, keren banget nih. Betul. Terus achievement. Ya. A-nya itu berikutnya adalah accountable atau dapat diandalkan sebenarnya. Jadi dapat diandalkan atau dapat dipercaya, maksudnya gimana, kayak itu ya tadi, kalau misalnya kita udah mempercayakan suatu tanggung jawab, kayak istilahnya amanah gitu, ya udah akan dikerjakan. Kalau misalnya ada kesulitan atau belum bisa, seenggaknya memberitahukan, jadi orang-orang bisa memahami, oh ini ada problem gitu, jadi bisa saling bantu, dan tentunya ya bisa dipercaya dalam semua hal lah gitu, kayak apakah bukan hanya pekerjaan, keuangan, waktu dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa saling mengandalkan satu sama lain gitu. Accountable A-nya. Keren banget nih doanya nih. Terus
Gitu. Jadi change tadi ya, C Udah 3 ya. collaboration, H Collaboration, achievement, A achievement, accountable. accountable, Ya, kemudian ada terus N. N. Nah, N-nya ini sebenarnya kita ngambilnya dari caring. Caring atau Oh, peduli. I see. Kenapa peduli? Ini ada ceritanya juga bahwa sebenarnya dulu tuh sempat ada volunteer magang dari Jepang gitu. Dia stay Wih. di Duanyam tuh 3 bulan di Indonesia ya. Udah sempat ke Flores Wow. segala gitu. Hmm. Nah, terus waktu di akhir waktu volunteernya orang Jepang ini, dia kan presentasi gitu ya, dan tanpa ada yang nanya, sebenarnya dia bilang sendiri gitu, kalau misalnya dia mau merangkum pengalaman bersama Duanyam dalam satu kata, katanya kata-kata yang akan dia pilih itu adalah care gitu. Karena dia ngerasa Duanyam ada karena Duanyam care, dan semua orang di Duanyam tuh care gitu. Jadi dia sebagai orang Jepang care kita. Ya. Care ya, Fit? Berasa nggak? Kita care banget. Kalau yang buat belum tahu tentang Duanyam. Enggak ya? Kita itu timnya care, satu sama lain tuh care banget. Itu Jadi, gak cuma omongan tuh beneran. Terima kasih, silakan. amin. Ya, jadi dari tim yang gabung tuh ngerasa tadi ya kayak kekeluargaan, saling peduli, saling bantu gitu kan. Jadi kita juga selalu nyebutnya nggak tim Duanyam atau karyawan Duanyam, kita selalu bilangnya keluarga Duanyam. Keluarga Duanyam, ya. Benar, karena kita mau kita jadi satu keluarga lah, dan di dalam keluarga itu kita peduli. Kalau ada yang punya masalah, kita bisa saling bantu gitu kan, satu sama lain gitu. Dan ya nggak cuma pokoknya nih kerjaan gue terserah lu ngapain gitu ya, enggak, kayak ini kerjaan gue, kalau lu ada masalah gimana bisa bantu gitu sih. Jadi mau make sure pengalaman si orang magang Jepang ini waktu tim Duanyam masih 10 orang sama Duanyam sekarang udah 60 orang tuh masih punya feel yang sama gitu, kalau orang-orangnya tuh care gitu. Wow. Seru ya, seru banget nih. Nih seru loh di Duanyam loh, malah promosi. Bagus Fit. Seru juga bekerja sama dengan Duanyam. Ya. Ini elemen terakhir. No. Enggak masih ada elemen G. terakhir. Masih ada G, ada E ya. Iya, G-nya apa? Yuk. Jadi G-nya itu growth gitu. Growth itu maksudnya berkembang. Nah, terutama di awal itu kan Duanyam sendiri masih terus berkembang. Tapi biarpun sekarang kita udah masuk tahun ke-6, kita nggak mau berhenti berkembang. Berkembang tuh belajar. Dan berkembang atau belajar ini bisa gimana ya, kayak dari diri kita setiap hari kita kalau bisa lebih baik dari yang kemarin gitu, dari kitanya sendiri gitu kan. Dan kita bisa belajar dari siapapun tentang apapun gitu, dalam artian mungkin ada timnya Duanyam yang sebenarnya cuma lulusan SD gitu di Flores, tapi bukan berarti yang udah lulusan S1 atau bahkan S2 nggak bisa belajar gitu dari Mamaan gitu kan, gimana Mamaan tuh mau kerja keras gitu, nggak pernah pegang HP, tiba-tiba bisa belajar pakai aplikasi gitu kan, segala macam. Jadi betapa kerja kerasnya itu dan semua yang dilakukan untuk keluarga itu ada nilai-nilai yang semua orang bisa pelajarin gitu, nggak peduli backgroundnya sebenarnya apa. Itu sih untuk informasi teman-teman nih yang lagi nonton. Mamaan tuh salah satu mama penganyam kita yang ada di Pulau Solor. Mamaan tuh keren banget, saya udah pernah ketemu. Tuh orang keren banget, kayak tadi kan Ayu tadi cerita, bahkan dia tadinya nggak ngerti HP, dan dia tuh waktu saya sempat di sana tuh beberapa hari, saya melihat dia tuh orangnya sibuk banget, nggak kebayang kalau tadinya dia tuh nggak ngerti HP segala macam, sekarang dia sibuk banget, salah satu wanita karir kayaknya di Solo. Iya ya, karena udah selain juga ngurus kepala rumah tangga ya, Mamaan gitu ya. Betul, dia kepala rumah tangga, dia nganyam, ya terus dia dan lain-lain. Kerja di Duanyam, aktif di komunitas ya. Iya, jadi, betul sekali. Oke, semuanya itu bisa belajar. Ya. Sekarang E ya. Yang terakhir ini sebenarnya dari empower gitu. Empower nih maksudnya memberdayakan. Dan ini spesial karena empower ini salah satu dari 3 pilar Duanyam gitu kan. Pemberdayaan perempuan, promosi budaya, peningkatan kesejahteraan. Nah, empower ini sebenarnya mirip dengan growth, tapi bedanya kalau growth itu lebih kita secara internal gitu ya. Kita pribadi pengen grow, company-nya pengen grow. Kalau empower tuh lebih bagaimana kita men-treat orang lain, dalam artian betul, dalam artian keluarga Duanyam yang lain atau teman Duanyam yang lain gitu. Sama kayak tadi gitu. Jadi selain dari Mamaan mungkin juga ada banyak yang lain sih, misalnya Tata tuh artinya kakak ya dalam bahasa Flores, Tata Marlen gitu, kakak Marlen gitu kan. Dia belum pernah kerja sebelumnya, terus awalnya tuh masuk
baru mulai dari bersih-bersih kantor 2 jam. Abis itu mulailah QC Kantor produk. Larantuka ya? Kantor yang di Larantuka di Forest Iya. Timur. Habis itu kayak QC produk gitu kan, jadi quality control gitu. Terus sekarang bahkan sudah jadi kayak semua kepala inventory dan gudang 2 jam gitu. Jadi dia udah punya tim lagi tuh, teman-teman asisten QC dan sebagainya. Dan itu semua di tengah jalan tuh Tata Maren bilang, aduh sudahlah adek, saya nih bersih-bersih saja, saya pusing kepala saya suruh isi kartu stok katanya gitu. Jadi sempat tengah jalan dia juga kayak, aduh nggak bisa lah, udah nggak usah kayak ajarin gue yang aneh-aneh, gue pusing gitu. Nah cuma basically dari kita coba dulu lah Tata, kayak pakai komputer gitu kan. Jadi kita juga ada ini loh Fit, kayak ada kursus komputer dan kursus bahasa Inggris buat semua tim yang di Larantuka. Iya, gitu. Nah, jadi kita kasih kesempatan sih, memberdayakan tuh lebih kita kasih kesempatan, kasih kepercayaan untuk orang lain bisa berkembang gitu. Jadi empower gitu. Jadi tadi ya turunannya dari change, C yang pertama collaboration, terus hanya terus achievement, terus A-nya accountable, N-nya caring, G-nya growth, dan E yang terakhir empower. Wah, abis ini kalau Fitria di kantor kita ada quiz, kayaknya udah langsung paling jago ya Fit ya. Asik kita mau bikin quiz, itu internal 2 jam. Maaf ya buat Wah, ini udah ada yang nanya nih. Oh, boleh. Langsung kita bahas boleh nih ya. Boleh banget. Katanya cara menentukan core value yang tepat untuk kita tuh gimana? Gitu. Jadi kalau 2 jam sendiri sebenarnya kita ada ceritanya juga nih gitu. Kenapa 2 jam bisa menemukan core values-nya gitu kan? Jawaban singkatnya ya apa yang benar-benar terutama mungkin pendirinya, tapi juga mungkin tim-tim awalnya tuh semua tim yang awal juga punya perasaan yang sama ya. Hal-hal yang kita merasa paling penting gitu. Jadi kalau dari 2 jam ceritanya memang tadi kita merasa, aduh ini timnya makin lama makin gede nih, apakah semua orang bisa align dengan culture atau values yang sama gitu kan. Nah, di situ kita mulai berpikir kayak penting juga nih punya values. Dan kebetulan kita juga sempat ikut ada program juga tuh pendampingan, ya ngiklan sedikit nggak apa-apa Cek. Dari DBS kita ikut salah satu program pendampingan, mereka punya banyak program buat social enterprise juga ya gitu. Nah, di situ sempat diajarin nih tentang values. Nah, caranya gimana? Kita dikasih kayak selembar kertas, bukan selembar sih, bahkan ada 5 lembar bahkan ya. Isinya adalah semua kata-kata values gitu. Nah, dari values itu kita milih nih, pilih dulu nih dari semua banyak dibaca, terus dipilihlah 10 yang kita paling suka. Values apa sih gitu. Banyak kata-kata tadi kan, growth, empower, bahkan ada result oriented gitu. Terus apa ya, on time misalnya. Bahkan banyak kata-kata lain juga gitu. Semua kata-kata bagus gitu kan. Kita pilih 10. Dari 10 turunin lagi nih. Oke, kalau harus cuma milih 5 apa? Pilih 5. Dari 5 harus lagi nih, pilih 3 doang gitu. Pilih 3. Abis itu pilih 1. Nah, itu lumayan susah sih. Kayaknya gue lumayan inget kata 1 yang gue pilih itu memang empower actually. Tadi ya karena merasa emang tujuannya 2 jam tuh empower. Nah, dari yang 2 jam dari tadi kan gue sendiri bikin. Nah, cuma waktu itu ya udah kayak gue ngajak Melia sama Hana, kalian juga masing-masing lakukan nih 10, 5, 3, 1 gitu dari list itu gitu. Ya udah akhirnya kita gabungin lah gitu. Jadi dari kita sebagai foundernya apa nih, dan ternyata memang ada beberapa yang overlap seperti collaboration gitu-gitu, ada beberapa yang overlap kan. Ya dari situ kita pilih mana yang kayaknya cocok 6 gitu. Terus ya sedikit kayak backstory yang BTS aja ya, terus kita milih nih oke, apa ya kata-kata yang bisa merangkum supaya gampang. Kalau 6 words gitu doang kan nggak ada penyambungnya. Akhirnya kita pilih change. Seperti tadi ya. Karena dari quotes-nya Gandhi gitu ya. Be the change you want to see in the world gitu. Jadi jangan cuma komplain, kalau ada yang bisa kita lakukan untuk perbaikin, kita perbaikin gitu. Dan ini sendiri jadi apa ya? Kita selalu bilang sih ke tim, kalau kalian ngerasa ada yang kurang oke, bilang aja gitu. Kayak mau supervisornya yang nggak oke, mau foundernya yang nggak oke, it's fine, kasih tahu aja karena mindsetnya tadi kan kita growth sama-sama gitu. Jadi ya values-nya 2 jam itu dari change, jadi nggak cuman tentang kita, tapi kita bagaimana ke orang lain juga. Ya, orang lainnya itu ya empower tadi. Ini ada lagi yang nanya nih yuk.
Ya, Ada lagi yang nanya, tadi sudah ada dua, tapi ini dulu. Apa yang yes, sip. dilakukan sehingga values bisa menjadi perilaku tim? Wah, cocok nih. Wah cocok nih. Kayaknya nanti Fitria bisa ikutan jawab ya. Oke. Jadi pastinya ada banyak hal sih yang harus dilakukan. Ya, Firstly, sebenarnya dari awal banget saat kita mewawancara tim, sebenarnya tuh kita nggak literally nanyain gimana kalian setiap hari accountable nggak gitu kan enggak ya. Tapi ya, ya. setiap mewawancara tuh di belakang kepala kita tahu kita punya values ini gitu. Change ini kan 6 core values do Ya. anyam. Kira-kira orangnya bisa kolaborasi nggak sih atau dia team player nggak gitu. Itu kan hal-hal yang dia Benar. kira-kira kalau kita suka nanya kalau ada masalah, konflik atau apa, gimana cara kalian memecahkannya gitu. Nah, berarti kita tahu nih orang ini punya growth mindset atau enggak misalnya. Nah, jadi dari wawancara aja kita udah mengikuti gitu kayak change ini ada enggak. Kalau sebagai salah satu dari ukuran untuk memilih orang ini cocok nggak nih di duanya gitu. Hmm. Terus sesudah wawancara kalau orangnya udah oke, biasa tuh pas masuk memang ada onboarding gitu kan. Di onboarding Hmm. itu salah satu yang paling penting yang kalau bisa di hari pertama atau at least minggu pertama itu adalah tentang corporate values. Jadi dijelasin lagi kayak poin-poin values-nya apa kayak gitu sih. Kayak orientasi gitu ya, yuk ya. Benar-benar dan corporate values jadi bagian di situ. Terus yang lain ada selain itu juga ada dua lagi sih. Satu ada kayak biasa kita ada outing lah, ada ngumpul gitu. Gimana nih Fit? Nah, Kalau di outing ngapain di outing nih tentang core values? kalau outing tuh kita lebih banyak membangun tim ya, Hmm. kayak collaboration. Jadi kan kita kan memang nggak kerja sendiri. Kayak tadi Ayu bilang tadi bahwa duanyam itu kita itu mementingkan juga teamwork. Jadi nggak mungkin lo kerja sendiri, nggak mungkin. Karena toh kita yang di Jakarta juga bekerja sama dengan teman-teman di Larantuka gitu. Jadi kan makanya Hmm. kita semua adalah pekerjaan tim. Jadi kalau, nah Betul. ini sebenarnya ada yang nanya, tapi aku mau nanya gimana nih? Jadi misalnya gini, Boleh, nggak apa-apa. Gimana Fit? jadi kan mungkin dalam waktu nyari tim nih ya, terus waktu Ya, pas sudah wawancara segala macam dia udah di tim, terus ternyata waktu along the way gitu ternyata dia nggak sesuai sama kulturnya duanya misalnya, itu betul. gimana tuh? Oke, sebenarnya ada beberapa. Maksudnya jujur gini, namanya ini kan corporate values ya. Tapi Ya, kita nggak bisa bilang semua orang setiap saat, bahkan betul. foundersnya selalu 100% ngikutin values gitu. Ya, Misalnya kayak apa ya? Misalnya ada aja gitu yang lagi penuh banget gitu kerjaannya, lagi stress out, terus kayak nggak accountable dalam artian ya ya, bukannya nyolong duit atau apa, tapi misalnya oke, gue janji gue selesaiin ini hari Kamis gitu, tapi terus wah ada banyak hal datang terus beneran kayak nggak bisa kekerjain. Nah itu kan pasti ada orang lah, gimana lu janji kerjain Kamis kok nggak kerjain, lu nggak accountable ya. gitu. Nah jadi nggak mungkin 100% semua orang bahkan foundernya bisa ngikutin values. Nah cuma Hmm. karena kita tahu aduh kayak ini nggak sesuai nih, gue nggak accountable gitu, kita tuh ada apa ya kayak semacam arahan guideline north star-nya kayak gue pengen menuju bisa melakukan itu gitu. Nah ini Hmm. penting juga buat foundersnya gitu kan. Oke, gue udah taruh ini nih, gue harus caring. Jadi walaupun gue stres dan segala macam, aduh nih orang kayak gimana sih kita nggak bisa, tapi gue juga harus care. Aduh ya mungkin ibu-ibunya pas ada misalnya kedukaan gitu ya, ada keluarga Ya. meninggal, ini Hmm. produknya telat gitu. Kayak gimana pusing gitu kan ke klien, tapi kayak oke gue ngerti ini nggak ada yang mau tragic. How can we solve this together gitu, kita peduli sama kliennya yang butuh barang, kita peduli sama misalnya ibu-ibu ada kedukaan. Nah, how do we solve Hmm. that gitu. Jadi ada semacam guidelines lah gimana kita bisa mengerjakan itu gitu sih. Jadi nggak semua orang sih 100% selalu ngikutin values. Nah, Oh, kalau ada oke. tim yang ternyata jauh banget gitu, misalnya salah satu dari values gitu ya, let's say, oh dia nih Hmm. nggak empower, dia nggak mau kayak mempercayai orang lain, nggak mau semuanya kerja sendiri aja, nggak mau bagi, I nggak mau see. percaya Ya, misalnya ya, ya. ya. Kalau misalnya ada yang kayak gitu ya, dan ya pastinya dari supervisornya atau bahkan peersnya, teman-teman yang kayak selevel gitu maupun dari Hmm. divisi lain, ya diharapkan bisa mengingatkan. Dan pastinya kalau dari supervisor atau dari foundersnya juga melihat itu, kita bisa mengingatkan satu sama lain sih gitu. Kalau bisa nggak Ya. kayak gitu. Dan pastinya kita kan juga ada banyak sesi-sesi feedback, curhat, curcol gitu Hmm. ya, one Ya, on buat one ya gitu. buat info kita ada 101 ya yuk. Jadi Betul. tiap
tiap apa namanya di tim di Duanyam tuh kita kayak ada semacam teman atau mentor gitu untuk bisa kita ngobrol kayak gitu. Jadi nggak cuma melulu Hmm, tentang pekerjaan juga sih. Ada kadang-kadang kan apalagi dalam masa pandemi ini kita tuh banyak hal yang perlu kita urus, nggak cuma kerjaan, ada juga di rumah, dan itu kita bisa bener, bener. bisa saling balance di waktu one on one itu. Ya, exactly. Dan itu sebenarnya waktu one on one itu bisa bisa juga membahas tentang si corporate values ini. Nah, ini Ya, agak nyambung sebenarnya sama pertanyaan yang ditanya nih. nih ya, ini alat Mengukur. ukur kuantitas apa saja, wow, kuantitas apa saja yang dipakai untuk melihat komunitas yang ada di Larantuka memang diubahkan selain kasih Oh, masukan tambahan. Oh, I see, oke oke oke. oke, oke, oke. Sebenarnya tadi kirain pertanyaannya gimana cara mengukur values-nya. Iya, Kirain iya sebagai ternyata alat ukur. bawahnya ada, oh, oke. Ternyata Nggak apa-apa, tapi dijawab alat ukur core values boleh juga kan. Sebagian nanti boleh, kita bisa jawab bisa. sekilas yang lain. Mm-mm. Sebenarnya di duanya kita juga dari 6 core values tadi ya, collaboration, achievement, accountable, caring, growth, sama empower ya. Jadi ada 6 Ya, values. Kita tuh kayak beberapa company kan juga ada namanya KPI review ya. Nah, ya, di betul. review kita tuh sebenarnya memang ada juga gitu tentang collaboration, tapi diturunin collaboration tuh apa maksudnya? Apakah Hmm, komunikasinya sudah jelas gitu? Apakah ya, saling kompak bantu bantu satu sama lain? Nah, itu sebenarnya kita juga sempat ada penilaian juga sih untuk ya, poin-poin betul. yang merupakan turunan dari core values-nya. Jadi setiap quarter, seenggaknya kalau itu 3 bulan sekali, tuh ada feedback gitu Hmm, gimana performa si timnya itu terhadap core values yang ada gitu. Jadi itu ada sebenarnya ada juga sih pengukuran kita bahkan yang agak oke. kuat secara kuantitas gitu. Itu kalau tentang core values ya Fit ya. Ya, Sekilas aja walaupun ini mungkin ada banyak topik-topik lain sih, tapi kalau mau jawab sekilas aja buat pertanyaannya dari New Linda Sari Sari Panggabean. Pangkabean. Ya, ini itu kita punya survei anual juga sih di Duanyam. Jadi selain hanya tentang income, kita juga menanya ibu-ibunya tuh punya tabungan atau enggak, bagaimana ini ya bahkan suara perempuan dalam keluarga dalam mengambil keputusan. Hmm, Bagaimana nutrisi perempuan dan anaknya. Nah, itu tuh semua kita tanyain sebenarnya ada banyak hal gitu. Nah, nanti mungkin kita ada sesi-sesi lain juga terkait dengan impact measurement namanya ya, mengukur ya, dampak. Itu mungkin ada di sesi lain ya, kali akan dibahas juga. betul betul. Gitu. Semoga menjawab. Kadang-kadang kan mungkin Yes. ada orang yang pengen tahu sebesar apa sih impact lo tahu itu berimpact atau enggak itu gimana? Mungkin itu yang menjadi apa namanya dasar mereka Betul. bertanya sih. Nah, tapi ini Iya. temanya Betul. lebih ke core values, nah, nggak Iya, apa-apa iya, juga. iya, iya. Nggak Oke, apa-apa, aku nggak sambil apa-apa. sambil lihat ke bawah. Oh, ada lagi. Wow, dari Rian Hmm, Primus. gimana, gimana? Nah, Oke. aku pin dulu deh. Aku pin dulu biar bisa baca juga. Ayo, sorry. Yes. Oke. Dari 6 core values, kira-kira mana yang paling terdampak dengan kondisi pandemi saat ini? Dari 6 core values ya, yang paling Ya, terdampak. Sebenarnya sih kalau boleh bilang ya memang rasa kekeluargaan ini jadi sebenarnya bukan kita nggak kekeluargaan tapi biasanya kan kalau ketemu physical gitu kan ya kayak gimana ya kayak ada hal-hal yang receh-receh atau apa yang bisa dilakukan gitu kan ya Fit ya. Nah semua orang tuh kangen gitu tim kita tuh semuanya ya, kangen bahkan cuma karena kita ngikutin protokol ya memang hanya yang beneran perlu aja yang ke kantor. Tapi ada yang sebenarnya nggak perlu nih, misalnya tim marketing atau tim teknologi kita. Itu tuh nggak bisa gitu kerja remote. Tapi kayak mereka sendiri yang ngerasa, aduh gue pengen ke kantor, kangen ketemu teman-teman gitu kan, kangen ngobrol gitu. Jadi sebenarnya nggak dibilang jadi nggak bisa caring sih, tapi memang avenues untuk gimana ya kita harus jadi WhatsAppan atau teleponan tuh beda kan dengan ketemu ya in benar. person terus Ketemu langsung ya, benar. iya, misalnya ketemu langsung terus kelihatan nih, wah kayaknya ada tim kita kok dia stres banget nih. Bisa ditanya kan, kenapa Mbak, lagi apa, ada masalah gitu kan. Biasanya kan itu ada hal-hal kecil yang bisa terjadi interaksinya. Sekarang jadi ya jadi susah gitu. Kita kalau nggak lagi meeting, mana tahu dia lagi cemberut gitu kan. Iya, Kayak benar kita benar nggak benar. tahu Lagi ada gitu. masalah atau enggak, nggak tahu, benar. Benar, kalau biasanya kan bisa ya Fit kalau di kantor langsung gitu. Nah itu sih yang jadi agak kangen Jadi kangen caringnya dan ya, sedikit caringnya kalau dari sedikit valuesnya lebih caring. susah. Betul. Kalau yang lain sih kayaknya kita masih bisa coba menyiasati ya. Pasti ada sedikit lebih sulit lah. Tapi
Tapi kalau boleh jujur ya kita semua berusaha yang terbaik ya kan, achievement kita selalu berusaha. Yes, betul. Ya betul sih Ya. kata Ayu tadi, dari keenam itu kalau menurut aku pun rasanya juga yang caringnya, karena kita biasa ketemu dan memang kadang-kadang receh-recehnya itu, bercanda-bercandanya ya memang itu yang agak, tapi tetap bisa kita lakukan karena kita memang tiap saat itu suka ada kayak apa ya, kalau di tim saya ada kayak morning check in gitu, jadi kita tahu tuh Hmm. setiap hari ada apa gitu. Selain kita update kerjaan, kita juga ada hal receh kayak misalnya main games dulu sebelum Hmm. update kerjaan. Jadi kayak gitu sih. Jadi atau lagi yang satu lagi ada apa gitu mungkin sama pacar yang kita kadang tahu. Jadi Wes gitu kayak ya Fit ya. gitu deh. Jadi Ya, ya, ya. ya begitu. So far kalau dari aku sih, dari tim aku caring kita masih bisa sih, karena kebetulan tim aku juga Masih terasa kepo-kepo ya. orangnya, jadi ya masih, karena kita tim kepo, jadi kita akan kalau Iya. misalnya ada perubahan sedikit kan kita tiap hari ya ngobrolnya, jadi lu kok hari ini agak beda sih, kenapa sih lu gitu. Jadi ya kayak begitu. Jadi sebenarnya Ya, 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 ya. teknologi itu sangat membantu di masa Mm-mm. pandemi ini. Bener, 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 Oke. bener. Oke. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Kita ngobrol Ya. lagi, lanjut ya. Gantian nanya sama Fitria nih. Gimana Fit kayak maksudnya apakah kayak ada hal yang Saya terasa moderator loh, beda, Bu. C? Saya Loh, moderator loh, Bu. nggak apa-apa kan? Tapi kan sebagai yang Oh langsung iya 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 merasakan, iya. ini kan katanya kita ada corporate values nih gitu. Cuma kayak terasa nggak sih apakah ini beneran terjadi atau kayak beda nggak sama tempat lain? Misalnya sebelumnya kan pernah kerja di beberapa perusahaan gitu ya, Fit ya. Kayak maksudnya kayak ini duanya katanya kayak caring atau growth gitu. Tapi kayak sama aja di tempat gue yang lain nggak lebih caring, nggak lebih growth misalnya gitu. Pengen tahu juga sih gimana Fit. Ini aku hampir setahun nih dari Duanyam ya. Walaupun Hmm. aku kerja di Duanyam tuh baru hampir setahun, tapi paling enggak aku sudah kenal sama mereka sebenarnya ya. Sama Ayu, sama Hana, sama Melia sebelum di Duanyam. Hmm. Dan waktu pertama kali masuk, bener tadi kata Ayu tadi, ada kita ada onboarding, jadi kayak ada orientasi gitu, aku dikasih tahu core values-nya apa kayak gitu. Dan dari keenam itu yang aku rasain, dan menurut aku sampai detik ini ya, aku merasakan itu semua sih. Dan itu juga tergantung Wes, orangnya, syukurlah. tergantung orangnya Ya, juga. Dan itu yang perlu apa namanya, kayak misalnya toh kita ngajarin ke orang, belum tentu orangnya bisa langsung nangkep kan gitu. Nah itu kadang-kadang benar-benar. kadang-kadang tergantung orangnya juga, gimana dia mau menghidupi values di tempat dia berada, misalnya di kantor atau tempat dia Hmm. berkomunitas, itu tergantung orangnya juga. Dan apa namanya, itu sangat, kalau kita self drivennya lemah gitu mungkin nggak akan bisa ke situ sih, tapi ketika apa, berusaha untuk sama dengan apa yang menjadi nafasnya perusahaan sih. Dan so Ya. far aku sangat berusaha untuk bisa senafas dengan perusahaan. Jadi hampir setahun ini, wah puas kok, yuk aman. Syukurlah Fitria gitu ya. Ya, tapi biasanya kadang-kadang nih kayak maksudnya sedikit ini aja nih kayak kalau misalnya kita sharing-sharing kayak gini biasa teringat lagi oh ya ya kayaknya nih butuh nih kayak Ya menguatkan betul lagi betul, tentang core values gitu kan. benar Jadi benar. sebenarnya Kayak kita sharing-sharing ini uh, sebelum kita ngobrol ini kan kita juga kayak diingetin lagi kan, yuk. Jadi terus kayak mikir, iya oh ya ini perlu kita ingetin juga gitu. Kadang-kadang ya nggak setiap hari juga kita ngingetin values kan ya, kayak setiap benar meeting, benar ayo benar core benar. values-nya apa, nggak gitu juga. Jadi Iya 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 uh, iya. dari keenam itu adalah pasti kita ingat gitu. Um, Iya iya iya. ini kayaknya nyambung sama ini sih, yuk. Penerapan kultur di pekerjaan sehari-hari kali ya. Iya. Kayak misalnya kalau di tim BD ya, aku dari business development, BTW kalau Hmm. yang belum tahu, business developmentnya duanya. Jadi dari ke semua enam itu yang selalu kita jadi apa namanya patokan, bahwa kita juga harus accountable, bahwa kita bisa Hmm. dipercaya baik dari perusahaan ataupun dengan klien kita gitu. Kan kita apalagi ini masa pandemi ya, kan perusahaan juga nggak tahu kalau saya tidur misalnya, kan nggak tahu juga. Nah Benar-benar. tapi itu yang harus jadi apa namanya, kayak tadi self defense kita harus kuat, kayak oh gue kerja, gue istilahnya eh, kasarannya gue digaji nih gitu, tapi masa gue tidur, kan nggak mungkin. Jadi itu juga jadi salah satu pengingat buat paling nggak buat saya, bahwa
ini loh, saya harus jadi orang yang accountable, saya bisa dipercaya gitu bahwa pekerjaan yang Hmm. diberikan sebisa mungkin memang harus selesai. Ini ada Hmm. yang Hmm. nanya yuk, Ya, Kak Ayu. Tunggu. yes. Aduh, loh, mana tadi? Nih, Kak Ayu mau Ini ya. nanya gimana caranya dari siapa nih tadi? Dari Ini Henny ya. Henny Pristiwa. Pristiwa ya. Ya. Kak Ayu mau Yes. nanya gimana caranya menjangkau masyarakat untuk bersosiopreneur dan apa plan doanya ke depan? Apakah ada pemikiran membuat produk lain? Wow. Wes, topiknya pertanyaannya cukup berat, ya. Nggak directly related langsung dengan core values yang kita bahas, cuma nggak apa-apa, kayak mungkin bisa kita jawab juga ya. Ya, Basically, boleh. ya justru ini nih pas banget nih duanya. Kenapa kita banyak IG sharing, apa IG live gini, Ya, sharing-sharing gitu ya? Karena memang kita lagi ngelihat sih duanya bisa sampai sejauh ini gitu. Kita banyak jatuh bangun, kayak belajar banyak banget gitu. Dibantu sama banyak banget orang juga gitu kan. betul. Beruntung ketemu tim keluarga duanya yang juga sangat amat oke gitu kan. Nah, jadi kayak banyak hal nggak cuma hanya dari kita sendiri yang membuat kita bisa sampai sekarang. Nah, karena Ya, itulah kita ngerasa pengen nih bisa membagikan pengalaman duanyam, membagikan jejaring duanyam, membagikan sistem yang duanyam udah punya dengan lebih banyak lagi social entrepreneur lain, baik yang baru mau mulai maupun yang udah wah, mulai gitu. ini sekalian ini ya, sekalian teaser nih, Ayu. Oh iya, iya, teaser, tenang. Sebentar lagi memang nanti kita akan umumin pastinya apa yang akan kita lakukan. Tapi poinnya adalah kita ngerasa duanyam sekarang kerja dengan 1.200 penganyam gitu kan. Ya udah suatu pencapaian sendiri. Tapi Dari berapa yuk? Dari berapa orang yuk? kita mulai dari 10 gitu ya di Tuh, awal gitu 10 kan. jadi 1.200 Sekarang udah sekian. 1.200 gitu ya. Segala berdarah-darah naik dan turunnya banyak gitu. Nah, cuma bahkan dari 1.200 itu kita ngerasa sebenarnya tuh masih bisa lebih gitu. Lebihnya dalam Ya, artian bukan kita nggak puas, tapi bahkan eh, dari klien aja yang mau barang itu tuh masih banyak gitu yang mau gitu kan. Tapi dan dari apa ya, dari potensi pengrajin lain, dari potensi ya mungkin UKM lain, entrepreneur lain itu sebenarnya banyak gitu. Gimana ya cara bisa dihubungkan? Nah, itu tuh yang lagi sedang ingin doanya bangun juga nih. Kita akan membagikan pengetahuan kita, membagikan sistem yang kita punya dengan lebih banyak lagi sociopreneur, UKM kerajinan lain. Nah, jadi ini sebenarnya not necessary ya produk in a way, tapi lebih kayak gimana sih kita bisa bermitra dengan lebih banyak lagi ini ya apa pelaku social entrepreneur atau kerajinan lain gitu. Nanti tunggu tanggal mainnya gitu. ya. Tapi Tunggu akan tanggal ada. mainnya, doanya mengajak teman-teman. Apa? Mengajak Yes. apa? Nah, nanti tunggu tanggal mainnya. Ya, Pokoknya siap, seru, siap, siap. karena itu ada hubungannya sama values tadi sebenarnya, collaboration. Yeah, C yang pertama ya, Ya, collaboration. C yang pertama. Jadi kita Collaborationnya collab. bener, nggak itu sebenarnya core values-nya jadi bisa berlaku di dalam dan di luar ya gitu. Karena Ya, betul. change tadi kan pertama collaboration. Dalam artian kolaborasi ini nggak hanya internal tim duanyam, tapi kolaborasi bisa keluar. Yang sudah dilakukan banyak tuh dengan brand-brand lain juga kita banyak kolaborasi gitu kan. Teman-teman mungkin yang ngikutin Ya, juga udah lihat sama beberapa brand, mau itu brand makanan, bahkan brand lifestyle yang lain. pakaian, ya. Betul gitu. Nah, terus tapi juga kolaborasinya sebentar lagi tadi sama teman-teman yang pengen mulai usaha sendiri, teman-teman yang pengen jadi sociopreneur, nanti kita bakal kerjasama nih gitu kolaborasi. Dan yang kedua empower tadi ya, karena poinnya kan kita pengen memberdayakan, kita ingin ngasih Ya, kesempatan. Nah itu sama sih, baik itu internal tim duanya maupun ke eksternal gitu. betul. Ini ada link yang dikasih. Jadi nanti tentang itu ekosistem duanya. Yes. Nah, Nah ini jadi untuk teman-teman yang penasaran tadi Henny Pristiwa, terima kasih semoga menjawab. Bisa juga cek ke link ini tiny.cc sisi ya, garis miring ekosistem ekosistem duanya. duanya untuk ngelihat teasernya dulu nih ada apa yang mau dilakukan. Semoga Nah, menembus pasar internasional. Amin. Ini kliennya Fitria kebetulan sudah ada nih yang dari Opa Korea, menembus pasar internasional. Amin. Enggak, ini dari Hani Pristiwa. Katanya dia oh mendoakan iya ya, kita makasih semoga kayak menembus oh pasar ya, internasional. Terima amin. kasih gitu. Amin. Semoga makin banyak karena kayak Fitria sendiri baru kemarin ya membantu doanya mendapatkan klien-klien juga dari luar negeri Ya, walaupun di dari masa opa pandemi ya. ya. Dari Dan Opa di Korea.
Jadi ternyata buat Sorry. aku pribadi ya, di masa pandemi Mm-mm. ini ada hal-hal yang di luar ekspektasi gitu. Kayak misalnya, kayaknya pasar lesu deh. Kayaknya gitu, Mm. tadinya kita mikir gitu. Ternyata enggak loh. Ternyata enggak. Terutama di handicraft. Ternyata banyak juga yang mulai apa namanya bangkit, dan terutama nggak cuma di Indonesia, ada di luar juga. Dan itu yang bikin Yap. wow, di luar ekspektasi gitu. Dan itu jadi bikin bikin semangat sendiri, jadi bahan bakar buat kita untuk wow, semangat, ayo ayo. Berarti ini dunia Yes. ini berarti baik-baik saja sebenarnya. Cuman ya memang lagi ada Ya. sedikit sakit, tapi nggak apa-apa. Achievement ya, Oke. achievement nih, Ya, betul. achievement. Achievement, Core achievement. values kita ya. Berusaha yang terbaik. Oh, by the way tadi belum bilang achievement itu kalau dari kita sendiri-sendiri berusaha memberikan yang terbaik setiap saat. Tapi juga kalau dari temennya, kalau misalnya ada yang berhasil melakukan Hmm. suatu hal yang positif, itu kita selalu berusaha harus di-highlight gitu. Karena Oh. em, ya tadi makanya kayak selamat Fitri Aceh. Udah banyak yang udah selamatin dari Fitri lah ya, nggak usah Iya, satu-satu. iya, iya. Cuma Udah. ini juga sebenarnya kalau kalau pernah baca kan, basically kalau pernah baca tuh memang salah satu yang membuat tim tuh kayak nggak betah kerja gitu misalnya adalah kalau dia kayaknya dimarahin melulu, kayaknya salah melulu, itu Ya, tuh itu bikin nggak orang ada nggak betah caring gitu. di value, core Nah, values perusahaannya, mungkin nggak ada caring. Kita ada caring soalnya. Jadi, betul. Dan kayak yang kalau kalau misalnya melakukan hal bagus nggak di appreciate, nggak diterima ya, kasihin. Kayaknya hal bagus ya gue udah gaji lu bagus ya udah kayaknya gitu. salah Kalau mulu, apa yang dia bener, buat salah terus. kalau jelek dimarahin gitu. Nah itu juga hal-hal yang kayak wah kita nggak bisa kayak gitu. Justru kita harus kalau ada hal yang bagus, mau itu memang job desk dia, mau itu memang urusan dia ya Ya, bagus betul. gitu, harus di appreciate gitu. Kalau jelek ya dikasih tahu gitu kan. Tapi kita juga nggak apa ya, karena intinya growth mindset ya. Kalau salah itu kan belajar gitu. Ya, Ya betul. udah asal sama-sama dicari kenapa itu salah, apa yang bisa diperbaiki ke depannya. Tapi Dicari kalau bener solusinya. betul. Nah, kalau ada yang Hmm, bagus harus di-appreciate gitu. betul. Ya, itu salah satu core values di Duanyam yang membuat saya betah. Jadi Yes. tahu deh. Bagus, 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 Fit. Ini ada yang ini nih, kita belum membahas yang di sini, yuk sebentar. Iya, Pertanyaan dari dalam nih. boleh, boleh, Bagaimana boleh. mengukur penerapan kultur di pekerjaan sehari-hari? Oke. Bagaimana mengukur? Ya tadi sih sebenarnya kita sempat ngebahas juga gitu ya. Ada beberapa cara. Pertama memang kita punya sesi one on one gitu Ya, untuk setiap tim. Jadi pasti ada ngobrol. Apalagi di masa pandemi ini kita coba bikin monthly gitu ya untuk nanya mau itu yang terkait kerjaan maupun di luar kerjaan dan termasuk core values ini gitu. Nah cuma selain itu juga kita pernah mengukurnya bahkan secara kuantitatif gitu ya, diturunin nih ya, kolaborasi itu apa, misalnya oh komunikasi itu harus jelas, harus kompak atau mau membantu satu sama lain. Nah itu bisa dinilai dari 1 sampai 5 gitu, seberapa bagus ya, apa enggak. Dan tujuannya sih bukan kayak dibandingin kayak oh kamu ranking 1 kamu ranking enggak, tapi lebih dibandingin sama diri sendiri sih, dibandingin kayak quarter lalu makin bagus apa enggak sih gitu secara pribadi gitu. Jadi ada juga seperti itu dan pastinya ada outing juga sih kita setiap tahun untuk ngumpul sama-sama, nge-review semuanya sebagai company, banyak games-games yang seru biar ya, makin deket dan salah satunya merefleksikan tentang core values ini. Apa yang udah berjalan dengan baik, apa yang kok kayaknya belum sih gitu. Nah, itu ya. kita open sih kayak ada masukan yang kayak aduh gimana ini, ada masukan yang membuat hati happy gitu ya, semuanya kita terima, kita tampung dan buat jadi perbaikan lah gitu. Ya, ini ada yang bertanya nih, yuk, dari Mm-mm. Willy Anakai. Halo Kak Yes, Willy Duanya anak Ham. baik. Hai, Halo. hai Kak Duanya. Apakah berencana untuk membuka cabang di Kupang NTT? Nah, Ah, oke, ini seru banget juga sih. Tadi udah sempat sharing ya bahwa Duanyam memang sangat berencana untuk membagikan pengalaman, sistem dan jaringan yang kita sudah bangun nih selama 6 tahun. Jadi makanya betul. kenapa kita ada IG Live dan segala macam karena kita pingin berbagi nih gitu. Kita udah 6 tahun jatuh bangun apa mencoba gagal berhasil di sini dan di situ. Kita pengen kasih teman-teman
kayak ininya ya, jalur tikusnya nih. Jadi kayak oke, Jadi kalian nggak perlu supaya nggak gimana. mengalami yang dialami ya, mengalami kayak berdarah-darah. Bener, bener. Kita ngelihat Jadi kalau banyak, jatuh nggak sakit banget gitu. Jadi udah iya, dikasih tahu. Jangan udah lewat kita situ, udah situ kita itu siapin nih. bahaya. Kamu belok kanan aja, belok kanan aja. Soalnya kita nggak pernah lewat jalan Bener. situ. Ya, ya benar. Jadi eh, pastinya sangat pasti. Bahkan untuk teman yang di Kupang kita tuh, bahkan untuk teman yang di Kupang kita juga sedang Oh, oh, oh. ada kerjasama juga sih. Bahkan sama teman-teman salah satu universitas. Mungkin ini belum benar-benar selesai, tapi kita juga mau ngajak mahasiswa untuk juga ngasih pembelajaran Duanyam gitu kan untuk kerjasama. Itu nanti tunggu tanggal mainnya. Kalau penasaran pengen tahu lebih dulu teasernya sebelum actually kita umumin, bisa buka ini yang lagi di pin ya, Ya, ini yang lagi di pin tiny.cc tiny.cc/ekosistem duanyam. Tuh ya. boleh. Kalau mau tahu teasernya apa yang mau keluar dari duanyam tuh bisa lihat di situ. Apa sih yang dari tadi kita obrolin gitu. Boleh Nah, dibuka, boleh diklik-klik. Oke. Sini ada lagi nih. benar-benar. Eh, Hmm, apakah disarankan untuk kultur yang core values yang di apa namanya di pekerjaan nih diterapkan di luar pekerjaan? ya. Em, sebenarnya ya kayak kalau menurut kita sih semua core values yang tadi dikasih ada 6 itu ya, itu core values yang positif gitu kan. Hmm. Jadi dan maksudnya kita percaya itu adalah sesuatu yang memang positif gitu dan sesuatu yang founder-foundernya memang percaya bahwa yang ideal visinya adalah seperti itu gitu. Semua tim keluarga Duanyam tuh punya values yang sama seperti itu. Nah, pastinya sih nggak ada paksaan atau gimana, apakah harus di luar kerjaan seperti itu. Bahkan di dalam kerjaan pun sebenarnya nggak ada paksaan sih. Lu nggak bisa Iya, ini, lu betul. kayak keluar, lu belum Lu kayak lu carry orangnya nggak gitu. accountable, kayaknya nggak usah deh. Nggak Ya, digituin juga. tapi akan diingatkan gitu. Kayaknya belum accountable. Bener. Ya. Tapi Mungkin akan nggak sih, diingatkan yuk gitu kan. dalam Nah, jadi sebenarnya itu pilihan sih ya untuk diterapkan. ini Sorry, pertanyaan sorry nih nge-lag pertanyaan. dikit. Iya nih kayaknya juga tadi Mm-mm. sempat nge-lag gue nya. Ya, Ya. apa pertanyaan nih? Mungkin nggak sih kayak dalam perjalanan gitu tiba-tiba core values duanya berubah gitu mungkin nggak? Em, sebenarnya kita akan bilang ini ya, tidak nggak mau bilang nggak mungkin kan katanya never say never. Kenapa? Karena Ya. tadi salah satu values-nya adalah growth. Growth itu kan Hmm. artinya berkembang dan terus belajar. Bisa jadi di suatu saat kita akan ngelihat, wah kayak fasenya duanya misalnya udah berbeda atau gimana ya. Bisa aja kita bukan karena ini udah nggak sesuai idealisme awal, bukan seperti itu, tapi lebih karena kita ngelihat wah kayaknya kita perlu tambah core values lain nih gitu untuk Hmm. bisa lebih bagus lagi dalam stage duanyam yang mungkin sudah berbeda gitu. Jadi kita memikirkan kayak baik-baik, kita mencurahkan hati dan jiwa untuk bikin corporate values itu gitu kan. Tapi bukan Ya. berarti apa yang sudah sangat baik di awal bukan berarti akan selalu baik sampai 10, 20, 30 tahun ke depan kan. Bisa jadi ada perubahan, bisa aja gitu. Karena kita selalu mau grow, selalu mau berkembang Hmm. gitu. Berarti mungkin ya bisa jadi. Mungkin bisa Ya. jadi Ya. gitu. Oke. Yes. Berarti Halo, ada Clay di situ. Say hi. Yes. oh ya hai. Berarti core values itu sifatnya dinamis ya. Benar. Ya mungkin jangan diganti setiap tahun atau Setiap setiap tahun quarter sih, nggak orang bingung bisa. jangan gitu. Cuma Ntar bisa aja bingung nih valuesnya kok dievaluasi. ganti-ganti, bingung saya. Nggak hafal ya, 6 aja kalau di tes yang hafal bisa dapat hadiah. Ini ada yang ini sih dari Randi 911. Udah Hmm. pernah main ke Jember belum? Kalau ada momen ke Jember, kami akan menyambung dengan tangan terbuka untuk Mbak Ayu dan kawan-kawan bisa berbagi ke komunitas di Jember. Wow, Wah, terima seru sih. kasih undangannya dan sambutannya. Sebenarnya kita bukan saya pribadi, bukan Fitria pribadi, tapi udah pernah Duanyam ke Jember. Ini adalah salah satu junior project manager Duanyam. Arina tuh waktu itu pernah sharing kayaknya di universitas di Oh, Jember. wow, Universitas Jember ya? Iya, Wah, benar keren-keren. pernah sharing sampai ke Jember sebenarnya gitu. Cuma ya pastinya pengen juga sih kayak main-main di sana dan tadi ya seperti disampaikan kita memang Duanyam sekarang pengen berbagi
pengalaman sistem jaringan Duanyam, dan kalau tertarik pengen tahu lebih lanjut bisa buka bisa di yang lagi di link pin. yang ada ya, tiny.cc/ekosistem Duanyam. Oh, Tuh. wow, ini Willy anak kayak tadi nih yang nanya tentang Kupang. Soalnya aku juga tertarik sekali dengan hasil karya kakak-kakak. Pokoknya keren, sumpah. Oh, makasih. Aduh, terima Eco-friendly selalu. kasih. Terima Terima kasih. kasih, Willy. Seru sih. Duanya memang seru. Asik. Yes, terima kasih. Semakin happy. Ini ada tips atau mungkin trik untuk apa nih? Implementasikan kultur. Tips Bagaimana and trick. bagaimana mengimplementasi kultur ya? Tadi ada beberapa udah di-share, misalnya waktu pertama kali gabung itu ada onboarding atau orientasi ya untuk ngomongin tentang kultur. Nah, terus sebenarnya yang penting juga ini sih pastinya sebagai tim yang sudah existing ya, aku nggak mau ngomong cuma founder, tapi misalnya keluarga Duanyam yang udah ada, kalau ada tim baru gitu kan, temen-temen di kerja mereka di divisi mereka ya harus mencontohkan gitu, kayak values-nya caring ya, kita emang caring gitu kan, jadi walk the talk. akan lebih mudah ya, exactly, walk the talk, jangan cuma ngomong doang, jangan cuma core values-nya, which kita melakukan juga ya, itu di print terus ditempel gitu kan, itu hanya satu step, di print dan ditempel atau diorientasikan, tapi beneran diimplementasikan dan beneran terasa gitu, dan bukan hanya foundernya, tapi semua teman-teman yang udah di keluarga Duanyam gitu kan, Fitria yang udah mau setahun sebentar lagi di Duanyam, itu kalau ada tim baru masuk bisa ngelihat gitu, wah kayak Fitria ternyata beneran melakukan nih, ini bukan cuma kata-kata kosong yang ditempel di dinding gitu kan. Itu sih yang paling penting, jadi onboarding semua orang untuk menjalankan, dan pastinya ya kita sebagai leader, sebagai founder juga berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan gitu. Ya, jadi core values itu seperti apa ya, panduan kita yang berada di tim itu untuk align dengan apa yang sedang dikerjakan oleh perusahaan. Jadi nggak mau-maunya kita aja gitu. Jadi ada guideline-nya. Oh ya, di Duanyam itu kita harus bisa kerja sama orang, itu collaboration. Kita bisa accountable kayak gitu. Jadi itu salah satu guideline. Betul. Selain SOP tentunya. Ini maksudnya lebih ke nafasnya gitu dalam hal kita menjalankan ini. Iya. Terus ini nih, Fit, baru ingat juga kayak sebenarnya menarik juga ada perbedaan loh dari apa itu values, core values dengan apa itu misalnya cara kerja atau style bekerja gitu. Karena style bekerja itu bisa jadi kayak gue kalau meeting maunya tuh meetingnya singkat-singkat kayak 15 menit aja. Ada yang kayak gue sukanya tuh meetingnya panjang 2 jam gitu, semua dibahas di meeting biar langsung selesai gitu. Nah itu kan itu lebih kayak style gitu ya, pilihan cara kerja sebenarnya. Bisa jadi beda-beda, setiap orang, setiap founder, setiap divisi bisa punya style masing-masing gitu. Bukan berarti semua harus seragam persis gitu kan, cuma tetap ada si panduan atau kompasnya yang garis besar. Kita tetap kolaborasi, walaupun meetingnya mau enggak, kita harus meeting sambil berdiri 5 menit doang gitu, versus kayak kita meetingnya 2 jam, itu kan terserah gitu, nggak harus diatur sampai kayak gitu. Ya, jadi beda ya style ini sama core values itu beda banget. Jadi hubungannya sama visi misi itu gimana? Jadi kita nonton visi misi dulu baru core values berarti ya. Yuk. Iya, soalnya kalau tadi aku sempat cerita di awal banget ya, visi misi itu kan bener-bener dari pertama berdiri gitu. Kenapa Duanyam mulai itu visi misi udah ada gitu kan, dan itu lebih dipegang lagi gitu, mungkin akan lebih susah berubah lagi dibandingin core values. Nah, tapi dari visi misi itu kita membuat rencana kerja, membuat produknya gitu kan, membuat strategi dan segala macam, meng-hire tim yang bisa melakukan visi misi gitu. Nah, core values ini sebenarnya kalau di Duanyam dan menurut aku juga di banyak organisasi ya, itu pasti datangnya setelah visi misi, karena baru mulai berdiri aja udah harus ada visi misi gitu, nggak mungkin bisa berdiri tanpa visi misi.
Kalau timnya kecil banget, kayak tadi aku cerita, kan duanya bertiga, terus kita teman SMA lagi udah kenal lama banget gitu ya. Itu sebenarnya udah saling tahu gitu loh satu sama lain, kayak ya mungkin nggak necessarily butuh core values kalau kita cuma bertiga Hmm, doang gitu kan. ya, Akan dibutuhkan saat timnya sudah semakin besar untuk memastikan yang punya value seperti itu nggak hanya foundersnya tapi semua orang gitu. ya. Jadi Gitu core sih values itu bedanya. ada setelah visi misi dan itu diturunkan dari foundersnya. Jadi kan kalau cuma bertiga tadi Ayu bilang kalau cuma tim yang kecil mungkin lebih gampang cara ngomongnya. Tapi kalau udah tim mulai besar kita perlu punya core values supaya kita bisa apa namanya bekerja dengan patokannya itu gitu. Apa ya Hmm. kasarannya bisa ngaturnya gitu. Hmm. Bisa bisa tahu tim kita itu arahnya kemana gitu. Jadi kita Ya, tahu ya, kalau ya. misalnya kita ngarahinnya ke collaboration ternyata timnya nggak collab, jadi itu berarti ada sesuatu yang salah yang mungkin memang harus diperbaiki Hmm. begitu Betul, betul, ya. betul. uh, Kalau ada yang mau nanya-nanya masih bisa nih, masih ada waktu, kita ada waktu berapa menit, 5 menit lagi, wow udah 5 menit lagi. Wes, tinggal 5 menit. Nggak berasa ya, Fit ya? Iya, oke. Ini tadi seharian Jakarta, aku nggak tahu ya, di daerah aku agak gerah, siangnya tiba-tiba hujan. Jadi mungkin ini, Hmm. jadi teman-teman kalau sambil ngopi-ngopi boleh ya nonton ini ya. Oh ini ada juga nih, oh Willy yang tadi. Ya ini, Hai, Willy. apa kakak juga berkeinginan untuk bekerja sama dengan UKM lokal? Nah, ini tadi. Yes. Jawabannya iya, pasti 100%. Nah, sebenarnya tinggal tunggu tanggal mainnya. Jadi kalau penasaran tadi link yang udah dipin di sini bisa langsung dibuka dulu. Ya, Eh, Jawabannya ya, sangat ingin bekerja sama dengan UKM lokal dari seluruh Indonesia. Pengen berbagi pengalaman kita, pengen berbagi jejaring juga sebenarnya gitu kan. Um, dan itu juga sebenarnya sesuai dengan core values kita, which is collaboration dan empower gitu kan, gimana ya. Jadi kita nggak cuman ya, memberdayakan. jadi nggak Betul. cuman 2 jam. Jadi kita sama-sama ngajak yang lain. Yuk kita sama-sama apa ya, promote our culture ke dunia, asik. Betul, yes, mantap, mantap, mantap. Boleh jadi tagline nih ya, Fit ya. Ya, jadi 2 jam ini adalah ini tahun ke-6-nya kita. Jadi kita udah mulai masuk tahun ke-6 dan dari cuman 10 mama-mama sekarang kita udah sampai sudah 1.200-an, dan tim kita yang tadinya kecil sekarang sudah besar. Oleh sebab itu kita perlu punya namanya core values supaya semuanya bisa align, jalan bareng dengan nggak cuman foundersnya yang tahu tapi juga timnya tahu, dan berusaha untuk menjalankan dan menghidupinya di pekerjaan. Ini Willy kayak nama apa namanya, dia kayak kasih penekanan gitu, collaboration and empower. Benar sekali. Iya, C dan terima E. kasih. Yes. Berarti nyimak nih Willy ya. Nyimak. Jadi Willy nanti kalau ada IG live lagi boleh join lagi, nanti kita bikin quiz deh. Oh, ini kok Ayu live ya. Oke, kayaknya waktunya memang sudah mau habis. Terima kasih teman-teman udah join di IG live-nya Duanyam. Apa namanya, ini ada pin yang tadi yang masih saya pin juga. Kalau mau pengen tahu apa sih yang lagi teasernya tadi udah diomongin sama Ayu. tiny.cc/ekosistem Duanyam. Terima kasih buat yang udah nanya, yang udah join. Ini tadi Mas Randy 911, ya udah pernah ke Jember, Universitas Jember, betul tadi Mbak Arina yang udah pernah ke sana. Oke, gitu aja. Terima kasih ya untuk semua yang udah join. Nanti kita ada IG live lagi kira-kira 2 hari lagi. Jangan lupa ikutin terus ya di 2 jam. Thank you. Bye.